Nah, apakah ini berarti pernikahan itu hanya bisa diceraikan oleh maut? Atau ada perceraian-perceraian yang itu sebenarnya diperbolehkan? Perceraian berarti lebih dari satu. Di dalam Alkitab, maka selain maut yang boleh memisahkan, maka Yesus Kristus mengatakan demikian, tidak boleh dua itu diceraikan kecuali karena persinahan. Ya, jadi persinahan. Nah, saya akan jelaskan. Jadi begini, kalau ada pasangan suami istri yang salah satu sudah bersinah, dia datang kepada gereja Tuhan. Kami tidak akan mengatakan, oh menurut firman ini boleh bercerai. Jadi bercerai aja cepat-cepat begitu ya. Itu tidak ada begitu. Kita selalu akan meminta kedua belah pihak untuk rekonsiliasi. Kita akan meminta kedua belah pihak saling mengampuni, saling mengasihi lagi. Belajar mulai dari nol dalam anugerah kuasa dari Roh Kudus untuk bisa menjadikannya satu lagi. Tetapi seandainya tetap bersikeras untuk tidak mau menjadi satu, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Di dalam sesuatu yang memang sama-sama evil harus diambil keputusan, maka akan bercerai karena persinahan. Nah, tetapi banyak orang berpikir mengatakan begini, enggak, itu enggak boleh, tetap enggak boleh. Nah, saudara, ketika kita bicara berkenaan dengan persinahan. Persinah, ketika seseorang itu bersinah, ya, pada saat itu yang bersinah itu sudah bercerai, itu break the covenant. Jadi jangan berpikir bahwa yang kalau ini bersinah, lalu kemudian ini membawa ke pengadilan, lalu kemudian cerai, maka ini yang menceraikan. Tidak. Ini adalah hanya cuma urusan legalnya. Aja ya. Secara manusia di hadapan Allah ini yang sudah break the covenant. Jadi bahkan sebelum ke pengadilan pun di mata Allah itu sebenarnya udah bercerai. Pada saat persinahan itu dilakukan. Iya. Karena itu adalah persinahan itu artinya adalah sesuatu yang memotong ikatan perjanjian. Begitu. Tapi alangkah di dalam anugerah Tuhan, alangkah indahnya jikalau ada sesuatu yang sifatnya bisa untuk merekonsiliasi. Tapi kita juga tidak mungkin untuk mendesak dan meminta orang untuk melakukan hal ini karena ini terlalu banyak aspeknya. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomong pernikahan nih, mungkin ini banyak yang terlintas di pikiran banyak orang gitu ya, yaitu hubungan seks gitu. Dan ini kan adalah suatu hal yang hanya eksklusif dan khusus boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Nah, jadi Pak, sebenarnya apa sih peranan seks dalam pernikahan dan kenapa sih itu cuma boleh dilakukan di dalam pernikahan aja? Ya, jadi seks itu adalah sesuatu tindakan yang mencerminkan kesatuan Kristus dan jemaatnya. Di dalam pengertian kesatuan Kristus dan jemaatnya, pengenalan akan Allah. Di dalam kitab Hosea misalnya, itu bicara berkenaan dengan mengenal Allah. Itu adalah menggunakan kata dalam bahasa Ibrani-nya yada. Yada itu adalah mengenal. Artinya mengenal itu persis orang yang berhubungan intim. Jadi ini adalah gambaran dari keintiman Kristus dan jemaatnya. Maka ini tidak bisa untuk dipermainkan. Dan itulah sebabnya ini adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting, bukan karena kita yang membuatnya penting, karena tetapi Tuhan itu yang membuatnya. Kita bahkan mengatakan jangan kamu mencemarkan daripada ranjangmu, dari tempat tidurmu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang Tuhan desain sendiri. Nah, seks itu memang adalah satu aktivitas di dalam kesucian Tuhan yang Tuhan memberikan kenikmatan yang paling tinggi. Dan sesuatu pengenalan yang paling dalam ada di sana. Dan ini eksklusif untuk suami dan istri, sama seperti Kristus itu eksklusif untuk jemaatnya dan jemaatnya untuk Kristus. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting.
Nah cuma ya ada sesuatu yang lucu sebenarnya, dan ini sesuatu hal yang kita semua mesti tahu. Orang kalau di dalam sebelum menikah, anak-anak muda semuanya tergiur keinginan sekali untuk melakukan hubungan seks. Ya. Tetapi kalau kita sudah menikah, kita makin lama makin menyadari itu bukan utama. Itu bukan nomor 1, bahkan bukan nomor 2, bahkan bukan nomor 3. Itu menjadi bukan lagi hal yang paling utama untuk membuat suami istri itu bahagia. Membuat suami istri itu bisa menikmati kepenuhan sebagai keluarga. Itu bukan utama. Jadi unik ya. Jadi, nah ini saya setuju dengan satu pemikiran. Setan itu membalik sesuatu yang kelihatannya sangat diinginkan, tapi kenyataannya nanti itu bukan seperti itu. Berarti sebenarnya seks itu bukan hal yang terpenting ya dalam pernikahan nanti. Jelas bukan, jelas bukan. Dan orang yang mengejar seks dari awal itu dia pasti akan menyesal. Jadi Pak, mungkin untuk menutup sesi, mungkin saya akan bertanya nih. Kita laki-laki ini sering mungkin galau gitu. Kalau misalnya kita udah pacaran beberapa tahun, kapan sih waktu yang pas buat kita, dimana kita ini layak atau worthy enough, deserving enough gitu untuk meminang si pacar kita ini untuk ke pernikahan? Apakah kita harus menunggu kita benar-benar stabil secara keuangan atau gimana? Apa pertimbangannya sih Pak? Sekali lagi bukan karena uang, ya, bukan karena karir. Itu orang yang bodoh yang menunggu itu artinya engkau mengulur waktu, ya, untuk sesuatu yang sifatnya itu sekunder. Ingat ya, waktu itu tidak bisa kamu beli. Dan bagi saya, kalau saya ketemu sama anak-anak muda yang bertumbuh secara karakter dewasa, yang dia makin lama makin belajar mengasihi Kristus, bisa jatuh bangun, tapi makin lama makin belajar mengasihi Kristus. Dan dia mau terbuka belajar, mendengarkan daripada orang-orang yang lebih senior, yang lebih rohani, tanda kutip ya, lebih dewasa, masukan-masukannya. Saya sendiri akan mengatakan, kamu cepat menikah. Ya. Dan jadi Kevin, lo coba lihat, apakah engkau menjadi orang yang bertumbuh? Bertumbuh itu penting. Seluruh nanti masalah di dalam pernikahan itu salah satu kuncinya yang utama, apakah suami atau istri itu bertumbuh, dua-duanya bertumbuh atau tidak. Kalau tidak bertumbuh ya, kita cekcok, urusan kecil pun bisa jadi besar, bisa jadi bom. Ya. Tapi bertumbuh itu urusan besar bisa ditanggung bersama-sama. Nah, jadi tadi balik lagi, apakah engkau makin bertumbuh dewasa, mengerti, karena kita orang-orang Kristen bukan saja mature, tetapi adalah mengerti panggilan kita sebagai orang Kristen, mengerti Tuhan itu mau engkau menjadi seperti apa. Dan ketiga, coba engkau bicara kepada orang-orang sesamamu atau orang-orang yang lebih dewasa yang Tuhan percayakan di dalam gereja kepadamu. Dan itu menjadikan engkau bisa menjadi orang yang lebih berhikmat. Oke, jadi nggak perlu tunggu sampai tabungan 1 M dulu ya Bro? Punya mobil Mercy ya Vin ya? Itu lebih parah nanti. Oke, jadi kita hari ini sudah membahas banyak tentang pernikahan nih. Kita udah tahu kalau misalnya kita mempersiapkan diri untuk pernikahan, kita harus melihat ke diri kita sendiri, kita harus ngaca dulu, tanda kutip. Kita harus mengenal apa sih tujuan kita dalam hidup, apa sih panggilan kita, dan kita itu harus mencari pasangan yang sekiranya bisa membantu kita dalam menggenapi panggilan itu. Dan kalau misalnya kita mencari laki-laki, dia harus mencari calon istri yang dia bisa kasih, seorang istri harus mencari calon suami yang bisa dia hormati. Nah, dan yang terpenting dalam pernikahan harus sama-sama bertumbuh ya Pak? Iya. Nah itu penting. Oke deh, nah ini kita udah sampai ke akhir dari video kita kali ini. Nah kalau misalnya kalian teman-teman semua suka untuk video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan share, like, dan subscribe channel kita. Dan juga jangan lupa untuk nonton video-video kita lainnya. Akhir kata, salam boba!